Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Wulan Khairah NPM 2301010128. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah Ulumul Quran. Di sini izinkan saya menjelaskan apa itu mutlak dan muqayyad. Mutlak secara bahasa adalah bebas dari ikatan, sedangkan muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu dengan membatasi atau mempersempit keluasan artinya atau dapat disebut juga terikat. Contoh lafaz mutlak yang pertama adalah dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Contoh lafaz muqayyad. Orang-orang yang menzihar istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka barang siapa yang tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk mutlak dan muqayyad. Yang pertama adalah suatu lafaz digunakan dengan mutlak di suatu nas, sedangkan di nas yang lainnya digunakan menggunakan muqayyad. Dan itulah keadaan yang dimana takyidnya bergantung pada hukum. Yang kedua, lafaz mutlak dan muqayyad berlaku sama pada hukum dan sebabnya. Yang ketiga, lafaz mutlak dan muqayyad pada nas itu berbeda, baik dari hukumnya ataupun sebab hukumnya. Yang keempat adalah mutlak dan muqayyad pada hukumnya berbeda, tetapi pada sebab hukumnya sama. Yang terakhir, mutlak dan muqayyad sama dalam hukumnya dan berbeda pada sebabnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari masing-masing bentuk tersebut. Yang pertama adalah hukum mutlak yang sudah dibatasi. Lafaz mutlak jika telah ditentukan batasannya maka ia menjadi muqayyad. Contohnya ketentuan wasiat terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 4. Sesudahnya dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar utangnya. Awalnya wasiat dalam ayat tersebut tidak dibatasi jumlahnya, namun hadis kemudian membatasi wasiat agar tidak melebihi sepertiga dari total harta seseorang. Sebagaimana hadis Nabi, wasiat itu sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yaitu hukum muqayyad yang dihapuskan batasannya. Muqayyad tidak dapat ditetapkan, tidak akan tetap dikatakan muqayyad jika ada dalil lain yang menunjukkan kemutlakannya. Sebagai contoh, pernikahan dengan anak tiri awalnya dilarang karena 2 alasan. Anak tiri berada di bawah pengawasan ayah tirinya, dan pernikahan dianggap mencampuri kedudukan ibu yang dinikahi. Jika ayah tiri belum mencampuri ibunya, maka anak tiri boleh dinikahi sehingga larangan tersebut muqayyad menjadi diizinkan. Selanjutnya pola hubungan mutlak dan muqayyad dalam nas. Yang pertama adalah mutlak dibawa ke muqayyad jika sebab dan hukumnya sama. Jika antara mutlak dan muqayyad sama dalam materi dan hukumnya, maka hukum mutlak disandarkan kepada muqayyad. Contoh, Allah mengharamkan darah babi orang yang beriman pada Quran surat Al-Maidah. Kemudian keharaman makan darah itu dibatasi oleh darah yang mengalir saja yang terdapat pada Quran surat Al-An'am. Selanjutnya adalah mutlak itu dibawa ke muqayyad jika sebabnya berbeda. Mutlak itu dibawa ke muqayyad jika sebabnya berbeda sebabnya namun sama hukumnya. Maka menurut jumhur ulama Syafi'iyah, mutlak dibawa kepada muqayyad. Contoh membunuh dengan tidak sengaja kafaratnya berupa memerdekakan budak yang mukmin, sementara untuk kafarat zihar yaitu memerdekakan budak tanpa dibatasi mukmin atau tidaknya. Maka berdasarkan kaidah tersebut, maka kafarat zihar yang terdapat dalam surat Al-Mujadilah di atas harus memerdekakan budak yang mukmin, karena kafarat zihar di atas bersifat mutlak. Selanjutnya adalah mutlak tidak dibawa ke muqayyad jika yang berbeda hanya hukumnya. Contohnya adalah hukum wudhu dan tayamum. Dalam berwudhu diwajibkan membasuh tangan sampai mata siku, adapun pada tayamum tidak dijelaskan sampai ke siku. Sebab yang dikandung sama yaitu membasuh tangan tetapi hukumnya berbeda. Jadi
Dengan demikian harus diamalkan secara masing-masing karena tidak saling membatasi. Jika antara mutlak dan muqayyad berbeda dalam hukum tapi sama dalam sebab, maka mutlak tidak dapat dibawa kepada muqayyad. Yang terakhir adalah mutlak tidak dibawa ke muqayyad jika sebab dan hukumnya berbeda. Berbeda sebab dan hukumnya, maka mutlak tidak dapat disandarkan kepada muqayyad. Masing-masing berdiri sendiri. Contohnya adalah kewajiban berwudu. Salah satunya adalah membasuh tangan sampai siku-siku, sebagaimana dijelaskan oleh surat Al-Maidah ayat 6, hukumnya adalah muqayyad. Adapun lafaz potongan tangan sebagaimana dijelaskan oleh surat Al-Maidah ayat 38 itu mutlak. Karena sebab dan hukumnya berbeda, maka masing-masing ditempatkan pada posisi masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.